Menjaga tahun politik agar tidak terjadi perpecahan di antara kerukunan umat beragama itu adalah kata kunci yang dipegang Partai Nasdem bersama para calon anggota legislatifnya. Seperti momen yang dilakukan dua mantan tokoh di Kota Medan, Sumatera Utara saat menghadiri silaturahmi dan syukuran Tahun Baru 2024 bersama para tokoh agama. Inilah momen perayaan syukuran Tahun Baru 2024 yang digelar di rumah salah satu tokoh umat Kristiani Sumatera Utara, Gandhi Parapat. Kegiatan syukuran Tahun Baru 2024 ini juga dihadiri tokoh lintas agama, mulai dari pendeta, ustadz, dan pandita Buddha. Hadirnya tokoh lintas agama ini sebagai komitmen menjaga tahun politik 2024 agar tidak terjadi perpecahan di antara kerukunan umat beragama. Dalam acara ini juga diundang dua caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Mereka adalah mantan tokoh yang membangun dan menciptakan kerukunan di Kota Medan, Sumatera Utara. Rahutman Harahap, mantan wali Kota Medan ke-15 periode 2010-2015, serta mantan Kapolda Sumatera Utara dan Wakapolri Ogroseno. Kerukunan umat beragama. Ini adalah bukti dan kata kunci utama yang dipegang Partai Nasdem bersama para calon anggota legislatifnya untuk menciptakan restorasi perubahan meski dalam perbedaan. Hari ini adalah acara tahun baruan yang diselenggarakan oleh Pak Gandhi Parapat setiap tahun dan selalu dihadiri oleh para tokoh-tokoh agama, baik Kristen, Buddha, Hindu, Muslim, dan sebagainya. Ini merupakan satu gambaran bahwa Kota Medan ini kota heterogen, yang harus dibuat pemersatunya. Jadi dalam forum komunikasi umat beragama, inilah salah satu yang perlu dibina dan dibangun ke depan. Jadi hari ini kebetulan Pak Gandhi berkenan menerima kita, mengundang kita datang untuk kita selalu memberikan sesuatu pencerahan kepada masyarakat betapa pentingnya kerukunan umat beragama itu. Jadi mau dari manapun dia partainya, ya kemudian dari kelompok manapun kan banyak suku dan sebagainya, jangan dipikir ke situ. Yang penting punya kompetensi, dia nanti ingin berperan apa dalam posisinya katakan di legislatif. Perankan di situ, jadi sebagai fungsi pengawasan kepada pemerintah. Jadi jangan mementingkan kepentingan satu kelompok atau satu satu golongan sejangan. Kepentingan negara dan bangsa nomor satu. Itu yang sekarang kita harapkan untuk supaya DPR ke depan nanti bisa memerankan untuk keseimbangan antara pemerintah dengan pihak legislatif di situ. Jadi imbang itu loh. Sementara itu, Gandhi Parapat adalah salah satu tokoh Kristiani yang dipandang di Medan sebagai orang yang menginginkan perubahan untuk Indonesia. Gandhi yang juga aktivis Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini menyatakan dukungannya kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan para caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Ia juga mengatakan perbedaan pilihan bukanlah hal yang harus diperdebatkan lebih jauh karena muara kontestasi pemilu 2024 adalah kemajuan bagi bangsa Indonesia. Ia menyatakan Anies adalah negarawan yang membawa perubahan dan mencontohkan kerukunan umat beragama selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setiap tahun itu saya anggap itu ujian berat. Tanpa lindungan Tuhan kita tidak bisa satu langkah pun melangkah dari tempat ini, apalagi melewati tahun per tahun. Jadi untuk itu saya membuat syukuran kepada saudara-saudara saya dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, diterima atau tidak diterima itu adalah persoalan kedua. Tapi saya sangat bersyukur pada saat ini pada saudara-saudara saya dari berbagai lapisan masyarakat, elemen masyarakat menerima undangan saya. Pesan para pendeta atau para ulama atau tokoh agama yang ada di Sumatera Utara, marilah kita sambut pemilu atau pilpres di 14 Februari mendatang. Jangan karena pilpres ini kita terjadi perpecahan. Itu pesan para tokoh agama. Jadi siapa pilihan kita, siapa yang menang nanti, itulah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tim Liputan Metro TV.